Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk tahun 2022 karena kita udah ada di ujung tahun 2021. Pembacaan ini sangat general dan juga general dalam artian kata bukan hanya mengenai cinta asmara tetapi juga bidang-bidang lain dalam kehidupan. Silakan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Kita melihat ada energi apa, so maybe it can help you to work on with the energy ataupun membantu kamu untuk mengantisipasi ataupun memberikan ide untuk menghadapi situasi dan kondisi yang kamu mungkin lihat di readingan-readingan kamu. Karena aku membuatnya dan mempublishnya secara umum, berarti ini adalah energi yang juga umum. Bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak. Jadi jangan terlalu dipaksakan dan dibaperin. Karena ini juga tujuannya hanyalah untuk hiburan ya. Pokoknya ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport aku dan channelku sepanjang tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, berkah yang luar biasa untuk kalian di tahun berikutnya. Semoga kita semakin maju, semakin berkembang dan lebih baik lagi di tahun berikutnya ya. Oke, dan kalau misalnya kalian ada yang nggak suka di dalam channel ini, dalam video ini, tentang akunya, tentang pembacaannya, dan lain sebagainya, durasi dan lain sebagainya, silakan move on, cari yang memang sesuai dengan kamu. Dan aku mau ingetin satu lagi ya, karena memang situasinya di sekitar rumah aku masih banyak yang renovasi, jadi mungkin ada suara-suara yang masuk dan juga kucingku suka rewel. Oke, ya mudah-mudahan tidak mengganggu terlalu dan oke, mari kita ketemu di readingan kalian masing-masing. Aquarius, ini adalah pembacaan untuk kalian Aquarius, Sun, Moon, Rising, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Aquarius di tahun 2022. Apa cerita, energi, dan hal-hal pesan-pesan yang perlu diketahui untuk setiap bulannya. Oke, semuanya kartunya akan aku baca dalam keadaan tegap ya. Bulan Januari. Chariot. Buat beberapa dari kamu, aku tuh melihat gini loh. Dari tadi ya, ada rasanya seperti tahun 2022 ini itu akan banyak memberikan pergerakan maju gitu loh kepada kamu. Dan aku melihat buat beberapa dari kamu bisa jadi ini adalah mengenai bisnis kamu, mengenai pekerjaan kamu, mengenai profesi kamu, mengenai karir dan lain sebagainya. Dan kamu pengen lebih maju ya, tetapi buat beberapa dari kamu mungkin ada yang berkeinginan untuk pindah. Karena aku rasanya tuh dari tadi waktu nge-shuffle tuh ada rasa itu. Kayak kamu tuh bisa jadi udah ada rencananya, planningnya dari tahun sebelumnya ya. Kamu pengen pindah kerjaan bisa jadi, ataupun kamu pengen pindah lokasi, keluar kota, keluar negeri, ataupun pindah rumah dan lain sebagainya. Tetapi ada satu perpindahan yang kalian inginkan di sini. Ya, cuman kalau yang aku lihat di bulan Januari ini, hal yang sebelum-sebelumnya mandek-mandek, hal yang sebelumnya kayak stuck gitu ya, ini tuh mulai bergerak maju gitu loh. Ini mulai bergerak maju. Dan di sini adalah kalian harus bisa melit diri kamu sendiri. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu bekerja secara mandiri, kamu mungkin adalah jadi bos kamu sendiri. Nah, ini di mana kamu dipanggil untuk memacu diri untuk lebih, bisa jadi lebih proaktif, bisa jadi lebih agresif gitu ya dalam kamu menampilkan ataupun kamu memajukan hal-hal yang kamu produce ataupun kamu create gitu ya. Ini kamu juga kayak mendapatkan kayak satu power atau satu kekuatan untuk membawa kamu maju gitu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin di saat awal ini, bulan Januari ini, mungkin kalian
ada rencana untuk berpergian gitu ya, mungkin traveling ataupun mungkin untuk memang lagi banyak harus pergi ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Oke, Februari. Eight of Swords dalam keadaan emang kita bacanya semuanya dalam keadaan tegap ya. Di bulan Februari ini kamu bisa jadi menyadari ada hal dan situasi yang kurang membuat kamu nyaman. Nah, di sini tuh kayak kamu tuh mungkin ingin gitu ya, punya ide ataupun punya rencana yang membawa kamu keluar. Dan ini adalah juga message di mana kamu harus membuka mata kamu dan melihat hal apa sih yang selama ini membuat kamu tuh nggak nyaman. Apakah itu di dalam keluarga kamu, di dalam mungkin kehidupan sosial kamu, ataupun hubungan percintaan kamu, ataupun mungkin ini adalah hal di tempat kerja kamu, atau ini adalah hal-hal yang berasal dari internalnya kamu, ketidakpercayaan kamu, kekhawatiran kamu, dan ini bisa jadi kamu kamu seharusnya bisa dapat ataupun bisa lebih gitu loh, rasanya tuh seperti itu. Tapi ada hal yang membuat kamu tidak melakukan hal yang membuat kamu mendapatkan lebih itu. Nah, itu yang perlu kamu perhatikan. Itu yang kamu perlu break out gitu loh, breakthrough dari itu. Karena bisa jadi buat beberapa dari kamu memaksakan diri kamu ke dalam satu situasi ataupun mengerjakan sesuatu yang sebenarnya udah nggak membuat kamu nyaman lagi, tapi kamunya masih bertahan di situ. Di sini message-nya adalah buka deh mata kamu, sehingga kamu lebih mengerti gitu loh hal-hal yang perlu kamu lakukan supaya kamu tidak terpenjara di situ. Ya. Oke, bulan Maret. Oke. Dapat 2 kartu ya. Dapat 2 kartu. Dan mungkin juga kamu berhadapan ataupun ada 2 hal yang penting yang menjadi major di dalam bulan Maret. Kalau yang aku lihat di sini ada hal yang membuat kamu harus memilih. Ini dengan adanya 2 of Wands di sini, ada hal yang datang ke dalam kehidupan kamu ataupun sesuatu yang memikat kamu, sesuatu yang memukau kamu, yang menggoda kamu, di mana kamu masih terikat. Nah, ini bisa jadi ada hubungannya dengan bulan sebelumnya yang aku bilang ada sesuatu yang bikin kamu sebenarnya udah nggak nyaman. Nah, di saat kamu ngerasa nggak nyaman dan ada hal lain yang datang, pastinya kamu akan tergoda ataupun tertarik akan hal itu. Dan kamu akan menyadari, gue selama ini keikat dengan hal ini. Sehingga gue nggak bisa menjadi hal ataupun mengerjakan hal yang memikat gue ini. Karena di sini dengan ada si 7 of Swords ini ada keinginan untuk meninggalkan sesuatu. Sesuatu itu bisa macam-macam. Bisa meninggalkan seseorang, bisa meninggalkan satu hubungan, bisa meninggalkan satu pekerjaan, ataupun bisa meninggalkan hubungan juga macam-macam gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat ini ada sesuatu yang baru kamu sadari di bulan Februari yang selama ini membuat kamu mungkin gak maju dan berkembang. Dan di sini kamu mulai melihat hal lain, ataupun hal lain ini datang gitu ya, informasinya apanya tuh datang dan menginspirasi kamu untuk
oh kayaknya gue ingin hal yang lebih, gue deserve sesuatu yang lebih, dan gue pengen lebih, hidup yang lebih daripada apa yang gue punya sekarang, penghasilan yang lebih dari apa yang gue punya sekarang. Siapa lah yang gak pengen ya? Ataupun pekerjaan yang lebih membuat gue bisa dapat penghasilan yang lebih, dapat pengetahuan yang lebih, pengalaman yang lebih, dan sesuatu yang nggak bikin gue bosen, terpaksa, terkontrol, dan ngerasa nggak enak lagi gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi ada sesuatu yang men-trigger kamu sehingga kamu akhirnya melihat situasinya, dan di sini kamu banyak berpikir untuk meninggalkan hal ini, situasi ini, kondisi ini. Oke, April. Oh, Sun card, iya kan? Membebaskan diri. Ini masalah tentang kamu membebaskan diri kamu dari si hal ini. Buat beberapa dari kamu, ada sesuatu yang kayaknya gini loh. Seharusnya itu adalah hal yang menjadi berkat kamu, berkah kamu, hal yang bisa menolong kamu, ataupun hal yang sebenarnya adalah hak kamu, tetapi kayak ada orang yang mengontrol ataupun mengambil kendali akan hal ini. Entah kenapa tadi aku dapat message-nya itu. Ini bisa jadi, mestinya kamu punya uang, gitu ya. Tetapi uang ini nggak dikeluarin dan nggak diberikan ke tangan kamu, ditahan, gitu loh. Nah ini tuh kamu lagi mencari cara untuk itu, untuk ngebebasin diri kamu supaya kamu bisa leluasa untuk memanage diri kamu sendiri, pekerjaan kamu sendiri, penghasilan kamu sendiri, keuangan kamu sendiri, hubungan kamu sendiri. Dan ini bisa jadi masalah hubungan, dimana kayak ada pihak-pihak yang mungkin berusaha mengontrol sehingga kamu ngerasa nggak nyaman ya. Apalagi Aquarius itu ya tidak suka dengan hal yang dipaksakan ya. Dia lebih pengen berinisiatif melakukan kalau gue emang suka. Nah ini tuh di bulan April, kalau yang aku lihat, kamu lebih memfokuskan diri kamu, memprioritaskan kebahagiaan kamu, kebebasan kamu, dan kamu akan lebih membebaskan diri kamu untuk mengekspresikan perasaan kamu, pikiran kamu, dan lain sebagainya. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin yang tadinya sebelumnya kamu nggak bisa melihat cara, jalan, solusi, kamu di sini akan melihat lebih jelas lagi. Ada hal-hal yang terekspos yang membuat kamu lebih mengerti tentang hal yang kamu hadapin ini di dalam situasi kamu. Sehingga kamu bisa lebih mengerti dan tahu dan paham apa yang harus kamu lakukan. Ya, buat beberapa dari kamu, ya kembali mengenai traveling di sini ya. Jadi kemungkinan buat beberapa dari kamu Aquarius di tahun 2022 ini kamu bisa jadi akan berpergian. Buat beberapa dari kamu akan fokus, kalau kamu sudah punya anak ya, kamu fokus ada hubungannya dengan anak, bisa jadi mengenai pregnancy ya, ataupun ini kamu sudah punya anak gitu ya. Cuman kalau aku lihat buat beberapa yang belum punya anak, kamu lebih nggak mau terlalu ngebebanin pikiran kamu. Gue nggak mau banyak beban juga di dalam hidup gue. Apa yang tidak seharusnya gue lakukan dan tidak seharusnya menjadi tanggung jawab gue nggak bakal mau ngelakuinnya. Dan kamu pengen seneng gitu ya. Kamu lebih playful di sini. Kamu lebih playful. Jadi lebih easy going, ngelakuin apa-apa juga kamu nggak mau terlalu diberatin gitu ya. Oke, kita lihat Mei. Seven of Cup. Oke, buat kalian Aquarius, di bulan Mei ini akan banyak hal yang datang. Dan mungkin kamu akan bingung mau ngendel yang mana dulu, mau dealing sama yang mana dulu gitu. Ini bisa jadi beberapa option
yang akan kamu hadapi. Bukan hanya 2, tapi mungkin bisa lebih. Ini juga bisa mengenai orang, ya, yang hadir ke dalam kehidupan kamu, di mana kamu harus memilih, ya. Cuman kalau yang aku lihat di sini, ada sesuatu yang kamu inginkan, tapi kamu masih belum mengerti di bawah itu tuh ada apa, di balik itu tuh ada apa. Sehingga kalian ada satu kebingungan di sini. Bisa juga ya di antara kamu akan berhadapan dengan pilihan-pilihan yang mungkin sama-sama baiknya, sehingga kamu agak susah untuk memilih. Hati-hati buat kalian menghadapi orang-orang, benar-benar ketahui jangan cuman ngelihat luarnya aja. Kadang-kadang orang yang kelihatan baik, tapi kita nggak ngelihat apa sih di baliknya lagi gitu ya. Jadi benar-benar mempelajari, menganalisa maksud seseorang, intentionnya orang dekat sama kamu, ataupun menawarkan hal-hal sama kamu. Karena kalau yang aku lihat, ini tuh kayak di bulan Mei ini jangan mengambil keputusan-keputusan ataupun tindakan-tindakan yang kamu belum ataupun tidak tahu dalamnya, gitu loh. Karena kemungkinan banyak hal yang akan terlihat seperti baik sekali di luar, termasuk buat kamu ya, masalah investasi. Wah, dijanjikannya ini bakal setiap bulan memberikan kamu pemasukan sekian juta, sekian ini gitu ya. Wah, nah be very careful dengan hal-hal yang too good to be true. Bener-bener pelajarin dulu sebelum kamu memilih hal tersebut ya. Oke, Juni. Kembali lagi ya, 2 kartu, Knight of Cup dan Ten of Cup. Ya kan, masalah too good to be true. Karena di sini kalau aku lihat dengan si Knight of Cup ya, dia energinya masih belum stabil. Energi yang menggebu-gebu dan ingin melakukan hal yang memang membuat dia suka, memang membuat dia wah gitu. Tapi dia masih belum tahu ini akan tetap ataukah akan pergi. Ini mengenai kembali lagi. Dan ini ya, Ten of Cup. Ini biasanya ya itu tadi. Sign aku kalau sesuatu itu kayak masih belum nyata sekali, tetapi masih seperti angan, masih seperti cita-cita, masih seperti impian. Nah, di sini aku juga melihat buat beberapa dari kamu akan melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita dan impian kamu, ya. Dan di sini bisa jadi kamu melihat ada hint-hint ataupun jalan, cara untuk kamu mewujudkan cita-cita dan impian kamu, ya. Buat beberapa dari kamu ini ada hubungan mengenai masalah percintaan, di mana kemungkinan besar buat kamu ada orang yang punya rasa sama kamu, datang dan menawarkan rasanya, tapi ada satu tawaran yang membuat kamu seneng, membuat kamu berbunga-bunga, membuat kamu pokoknya kayak gitu deh. Ini adalah sesuatu yang kamu inginkan, kamu kamu damba-dambakan gitu loh. Kembali lagi masih bersangkutan dengan si bulan sebelumnya, makanya mungkin di sini message-nya itu. Ini bisa jadi ada orang yang hadir ke dalam kehidupan kamu, menawarkan sesuatu yang ya itu tadi sih, too good to be true. Jadi benar-benar waspada ya Aquarius. Ini ada 2 kartu, ada 3 bahkan ya di dalam 2 bulan ini yang mengindikasikan hal tersebut. Tapi kalau memang udah safe, udah jelas, udah kamu cek segala sesuatunya dan udah aman ya,
nggak apa-apa gitu ya. Cuman kadang-kadang kita baru ngeliat tampak keluarnya aja, baru ngeliat janji-janjinya aja, baru ngeliat proposalnya gitu ya, dan kita udah yang wah udah kemana-mana, tapi kita belum mempelajari di balik-balik itu. Nah ini yang perlu kamu lakukan, oke? Julie, Ace of Pentacles. Ace of Pentacles, opportunity, ya, kesempatan-kesempatan yang hadir ke dalam kehidupan kamu, sesuatu yang menunjukkan prospek ke depannya, ya, kebaikan ataupun sesuatu yang positif ke depannya. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah tawaran pekerjaan, tawaran kerjasama, tawaran-tawaran yang membuat kamu tuh melihat jalan untuk mendapatkan sumber penghasilan, bisa jadi ya, ataupun sumber penghasilan lain. Tapi ini bisa jadi orang yang datang ini setelah kamu pelajarin, ini semakin membuat kamu mempelajari banyak hal dan melihat adanya opportunity di situ, adanya kesempatan di situ, adanya hal baik di situ, ya. Ataupun ini adalah kamu melihat satu bidang yang bisa kamu kerjakan, yang bisa mengembangkan finansial kamu, atau pekerjaan kamu, atau karir kamu, ya. Agustus. Eight of Cup. Eight of Cup ini kamu walking away atau meninggalkan sesuatu yang sudah kamu usaha bangun ataupun sudah kamu susun dan lain sebagainya. Tetapi hal ini sudah kamu coba pertahankan, sudah kamu coba rintis, sudah coba lakukan dan lain sebagainya. Tetapi kamu mungkin melihat bahwa ini bukanlah yang the best buat gue. Ini bukanlah hal yang emang gue pengen buat hidup gue. Ini bisa jadi adalah bisnis kamu ataupun hal yang kamu kerjakan sama ini, ataupun pekerjaan dan hubungan bisa jadi ya, macam-macam. Tetapi kamu meninggalkan sesuatu yang tadinya sudah kamu bangun. Karena kamu sudah tidak mendapatkan kepuasan, ya, satisfaction di situ, kamu tidak mendapatkan kebahagiaan lagi di situ, mungkin juga sudah tidak ada tantangannya di situ, sudah tidak menarik lagi, ataupun kamu mengerti bahwa hal ini tidak sesuai dengan apa panggilan jiwa kamu, ya. Oke. September. Three of Wands. Menunggu, menanti adanya perkembangan, menanti kabar, menanti berita. Tapi kalau yang aku lihat dari energinya si Three of Wands ini, dia melihat sesuatu perkembangan dari situasi yang dia sedang jalani. Tapi dia masih belum yakin karena hal ini tuh masih udah ada di dalam pandangannya gitu ya. Jadi bisa jadi perkembangan ataupun hasil ini ataupun hal yang dia pengen lihat tuh udah ada. Cuman ini tuh nggak tahu akan menambah dekat ataupun pergi gitu loh. Hal ini bisa jadi ini adalah si opportunity ini gitu ya. Ini tuh bakal datang ke arah dia ataupun ini akan pergi. Jadi ada sesuatu hal yang tidak pasti di sini. Ya. Ada satu hal yang tidak pasti. Jadi kalau aku lihat buat kalian Aquarius, kalaupun kalian mendapatkan penghasilan ataupun di sini kalau yang aku lihat save your money. Oke. Belajar untuk menabung. Belajar untuk secara bijak mempergunakan keuangan kamu, ya. Walaupun ini bisa jadi ada hal-hal yang sangat menarik kamu, tetap prioritaskan safety first gitu loh.
Kalau yang aku lihat tuh kayak safety first. Dan kalau ini adalah menyangkut masalah tawaran gitu ya, kesempatan dan lain sebagainya yang orang datangkan ke kamu, benar-benar pastikan kalau itu adalah aman ya. Jangan cepat mengambil keputusan ataupun tindakan ataupun langkah yang besar. Benar-benar sekali kalau yang aku lihat di sini ya. Karena kalau yang aku lihat ini akan ada banyak hal yang eh, baik sebenarnya yang akan datang gitu ya. Aku lihat banyak tawaran, banyak peluang, banyak banyak hal yang akan datang ke kamu dan ini akan sangat menggoda sekali. Tapi ada beberapa yang baik memang, tapi ada beberapa yang tadi aku bilang yang memerlukan kamu untuk lebih berhati-hati. Oktober ya. Oktober. King of One. King of One. Aku lihat di sini kamu akan lebih aktif di dalam kehidupan sosial kamu ya. Kamu akan charmnya kamu tuh akan lebih kayak aura kamu tuh lebih lebih memikat. Memang kalau kamu sudah memikat sih memikat aja ya. Tapi kayak di sini tuh kamu lebih banyak dapat teman buat beberapa dari kamu. Mungkin banyak orang yang pengen tahu kamu, pengen kenal kamu, pengen dekat sama kamu, pengen mungkin bekerja sama-sama kamu. Dan buat beberapa dari kamu ini bisa jadi kamu memang lagi aktif di dalam kehidupan sosial yang tadi aku bilang. Mungkin kamu bertemu dengan komunitas baru yang ini ada sangkut pautnya dengan hal yang kamu kerjakan ya, hal yang kamu suka, hal yang mungkin hobi kamu ataupun hal yang bikin kamu tuh sesuai dengan passion kamu lah. Tapi di sini tuh kamu lebih friendly, kamu bisa dapat banyak koneksi di sini kalau yang aku lihat ya. Kamu lebih banyak bisa punya kemungkinan untuk dapatkan koneksi. Dan ini adalah kemampuan kamu untuk berkomunikasi sama orang, kemampuan kamu untuk mempresentasikan hal yang kamu ingin lakukan ataupun yang kamu lakukan ini lebih mudah mendapatkan perhatian dari orang, ya. November. Five of One. Oke. Ada hal mengenai kompetisi di sini, ya. Ada hal mengenai kompetisi di sini. Bisa jadi apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan ini membutuhkan kamu untuk menjadi diri kamu dan membawa keunikan-keunikan yang memang kamu miliki. Ya, kadang-kadang kita merasa, aduh kok hal ini tuh nggak umum buat orang lakukan. Tapi gue pengen ngelakuin. Misalnya, di dalam satu bisnis gitu ya. Kan dalam satu bidang itu pastinya banyak orang-orang yang melakukan hal yang sama. Misalnya, jualan kue atau jualan makanan lah contohnya gitu ya. Nah, di sini kamu harus berani mengekspresikan diri kamu dan mengangkat keunikan-keunikan kamu menggunakan kreativitas kamu yang membuat kamu berbeda. Dan di sini jangan takut, kalau yang aku lihat, jangan takut untuk berkompetisi dengan orang lain dan jangan bikin ini menurunkan percaya diri kamu atau keyakinan kamu akan kemampuan dan kapasitas kamu tentang apa yang kamu inginkan. Dan buat beberapa dari kamu bisa jadi kamu kayak pitching di sini ya. Kamu pengen ngegolin sesuatu dan ini kamu lagi berusaha untuk bersaing dengan orang-orang lain. Ini bisa jadi masalah di dalam hubungan gitu ya. Kamu mungkin suka dengan seseorang tapi ternyata ada rival-rivalnya gitu. Nah, ini tuh kayak kamu harus yakin gitu loh. Harus punya keyakinan akan diri kamu sendiri bahwa kamu punya setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya dan punya keunikannya masing-masing. Sehingga jangan takut untuk menunjukkan keunikan kamu, kebisaan kamu, kelebihan kamu, dan jangan takut dengan kekurangan kamu gitu ya. Karena kadang-kadang kita
kalau kita mau menjadikan hal itu bisa diubah menjadi kekuatan buat kita ya. Oke. Dan buat beberapa dari kamu ini juga bisa berbicara mengenai konflik. Jadi hati-hati ya, lebih aware dengan orang mungkin yang suka men-trigger emosi kamu, harus lebih tenang menghadapinya. Jangan gampang emosi, jangan gampang juga terpicu untuk bereaksi gitu ya. Oke. Desember. Ten of Swords. Iya. Kalau aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, ini tuh seakan-akan seperti satu perjalanan di mana kamu ada hal yang berusaha kamu pertahankan. Dan kamu di sini proses yang kamu maju mundur, tetapi kamu mungkin masih belum mau melepaskan hal ini. Masih banyak pertimbangan, masih banyak kamu lihat deh nanti, lihat perkembangannya, lihat ininya, lihat itunya, walaupun banyak hal yang hadir ke dalam kehidupan kamu yang sebenarnya bisa mengubah situasi dan kondisi kamu. Tetapi karena ketidakyakinan kamu nggak mau melepaskan itu dan kamu tidak mau melakukan hal tersebut gitu loh. Di sini kalau yang aku lihat itu adalah perjalanan proses itu sampai akhirnya benar-benar kamu merasa, dan ini adalah panggilan untuk kamu untuk benar-benar meninggalkan, benar-benar memutuskan diri kamu dari hal-hal yang udah nggak berfungsi lagi buat kamu, udah tidak memberikan hal-hal positif lagi buat kamu, ataupun hal-hal yang menghambat kamu sehingga membuat kamu tidak bisa berkembang ataupun tidak bisa maju di dalam kehidupan kamu, dalam kehidupan pekerjaan dan lain sebagainya. Di sini kalau aku lihat panggilannya adalah untuk melihat dengan jujur situasi dan kondisi kamu dan melihat hal-hal apa sih yang menghambat kamu dan punya keberanian untuk ngelepasin diri kamu dari hal tersebut. Dan ini sebenarnya kalau yang aku lihat dari jalan kartunya ini sebenarnya kamu sudah dapat jalan ngelepasin diri kamu tuh udah berkali-kali. Kalau kamunya nggak pasti, nggak yakin gitu ya, yang pasti akan ke-delay. Tapi saat kamu punya keberanian, kamu percaya dan kamu mau melakukan, kamu mau taruh kerja keras kamu mau fokus ke arah situ, ini bisa merubah segala sesuatunya. Bisa merubah si gelap menjadi terang, bisa merubah situasi dan kondisi kamu yang tadinya mandek tuh bisa maju lagi ke depan, ataupun bahkan lebih mendatangkan hal yang lebih lagi. Tapi saat kamu ragu-ragu gitu loh, banyak takutnya, tapi itu beda dengan hati-hati, itu beda dengan takut ya. Hati-hati itu aware dengan hal-hal yang bisa membahayakan dia, lebih waspada dengan hal-hal yang bisa merugikan dia. Tapi takut adalah dia nggak melihat dan nggak mau melakukan, nggak mau menghadapi, sehingga dia tidak mau maju dan tidak mau melakukan hal yang terbaik, yang baik untuk dirinya dia dan baik untuk kehidupannya dia dan baik untuk segala sesuatu yang dia hadapi di dalam hidupnya ini. Nah di sini aku melihat adalah satu transformasi. Cuman apakah harus menunggu sampai kamu benar-benar habis-habisan lah intinya gitu ya. Padahal sebenarnya bisa kamu antisipasi dari sebelum-sebelumnya. Rasanya tuh seperti itu. Sebenarnya ini bisa diantisipasi dari sebelum-sebelumnya, di saat kamu benar-benar mau ngebuka, tutup mata kamu dan mau melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan dengan berani, dengan tegas gitu. Di sini.
Ya, karena di sini banyak konflik-konflik. Ini bisa jadi konflik antara kamu dengan diri kamu sendiri mengenai keputusan yang ingin kamu ambil, dan ini berkali-kali kalau yang aku lihat datang. Jadi ada satu situasi dan kondisi di mana kamu udah tahu gitu loh. Cuman kamu pengen lebih detail lagi, pengen lebih jelas lagi, padahal kamu sudah tahu bahwa situasi ini perlu kamu rubah. Termasuk dengan hal yang ada di dalam diri kamu sendiri. Cara-cara apa sih yang lama-lama tuh yang perlu kamu ubah menjadi sesuatu yang baru? Karena kalau kita pengen mendapatkan hasil yang fresh, kamu pengen sesuatu kamu ubah jadi baru, yang pastinya kita nggak bisa melakukan itu dengan cara lama. Yang pastinya kita nggak bisa menyelesaikan satu masalah dengan hal yang kita lakukan saat kita memulai si masalah itu. Kita harus punya cara baru untuk menyikapinya, untuk handling, untuk dealing dengan hal itu. Kalau tidak, ya ini akan ya berputar seperti itu. Nah, di sini kalau yang aku lihat sebenarnya kalian, yang aku lihat nih sudah dapat hint-hintnya, clue-cluenya di beberapa bulan ini. Sudah ada kesempatan, ada opportunity, ada celah, ada solusi, ada ini. Nah, selama kaliannya nggak mau melepaskan hal atau melepaskan yang menjadi ikatan kalian itu, ya kamunya nggak akan lepas gitu loh. Ini masalah keinginan kamu, keberanian kamu, keyakinan kamu bahwa kamu bisa jadi lebih baik dan bahwa kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu yang lebih di dalam hidup kamu. Oke? Aquarius, ini adalah readingan untuk kamu tahun 2022 ya. Terima kasih sudah nonton. Aku doakan kalian sukses di kedepannya, kalian lebih maju, lebih berkembang, sehat selalu dan selalu happy. Oke? Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.